barangkali keadaan halus, mengingat ini adalah hari Jumat. Target kita jam 11:30 itu harus sudah selesai semuanya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu sekalian yang telah ambil andil dalam acara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah bukan hanya sekedar pergantian kalender dalam tradisi Islam, tetapi juga menjadi momentum di mana spiritual untuk muhasabah diri serta memperbarui tekad menuju kehidupan yang lebih baik. Di Kabupaten Sorong, di mana semangat hijrah untuk merayakan Hari Besar Islam terasa. Untuk Tahun Baru Islam kali ini, di mana mereka merayakan sebuah seremonial yang dari seremonial ini mereka berharap bisa menumbuhkan serta menjaga silaturahmi yang ada dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dalam Mozaik Indonesia kali ini, kami menelusuri bagaimana masyarakat Kabupaten Sorong dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Dan saat ini saya telah bersama Bapak Waluyo SPD selaku Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sorong. Baik Pak Waluyo, apa makna Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam khususnya dalam konteks kehidupan di Kabupaten Sorong? Ya, makna Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah ini momen di mana seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong, terutama kaum muslimin, menyongsong kembali bertambahnya usia. Tentunya kita sama-sama untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di Kabupaten Sorong ini. Baik, ini saya melihat bahwa tahun ini ramai sekali Pak ya. Nah, mengingat hal itu, bagaimana kita seharusnya memaknai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang ini? Ya, dengan kita menilai kembali hijrah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita harus bersinergi di mana ada dua keterkaitan, yaitu kaum muhajirin dan ansor, yang mana banyak kaum muhajirin di Kabupaten Sorong ini yang alhamdulillah bisa diterima baik oleh kaum ansor di Kabupaten Sorong, satu pemilik tanah Urmoy di Kabupaten Sorong ini. Nah, kita tahu tentu saja peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW mendapati banyak sekali ujian. Apa saja nilai-nilai hijrah yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, Pak? Ya, nilai-nilai yang kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari tentunya untuk saat ini tentunya hijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju ke hal-hal yang bermanfaat, perilaku yang kurang bermanfaat berperilaku ke yang bermanfaat. Insya Allah dengan hijrah semacam itu di saat ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Pak Waluyo sendiri, bagaimana kondisi keimanan dan semangat keislaman umat di Sorong saat ini? Alhamdulillah, menurut saya keimanan di Kabupaten Sorong ini sebagai warga Muslim, ya tentunya saya mengamati cukup baik. Tinggal kita tingkatkan. Hal ini bisa kita lihat saat merayakan hari-hari besar agama Islam. Salah satunya antusiasme dalam menyambut tahun baru Islam ini. Walaupun ini bukan menjadi tolak ukur, tapi yang kita bisa rasakan tentunya warga Muslim di Kabupaten Sorong masih antusias dalam menyambut tahun baru Islam ini. Nah, selanjutnya Pak Waluyo, apa tantangan terbesar yang dilihat Bapak yang akan dihadapi umat Islam di Sorong dalam mengamalkan ajaran Islam secara kafah? Ya tentunya banyak tantangan. Yang paling besar adalah tantangan pada dirinya sendiri. Ya kalau saya rasakan, saya selama hidup di Kabupaten Sorong ini sudah kurang lebih 44 tahun. Yang saya rasakan bahwa tantangan dari eksternal, tantangan dari luar itu sudah ada. Menurut saya kita hidup toleransi dengan baik di Kabupaten Sorong ini. Tapi
tantangan yang paling besar adalah dari dirinya sendiri itu untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita dengan melakukan perilaku atau sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang sudah banyak di risalah yang disampaikan oleh para pendakwah baik ustadz, kiai dan sebagainya. Jadi tinggal pada dirinya masing-masing bagaimana meningkatkan keimanan itu. Kalau untuk tantangan dari eksternal, saya kira saya anggap minim sekali atau bahkan tidak ada. Tapi yang menjadi tantangan besar adalah tantangan dari dirinya sendiri. Baik, lalu sejauh ini bagaimana Bapak melihat peran masjid dan tokoh agama dalam membangkitkan semangat hijrah dan pembinaan umat? Ya, peran masjid itu dan tokoh-tokoh agama sudah sangat baik membantu karena di dalam masjid juga selalu menganjurkan tali silaturahim, yaitu ada hubungan sesama manusia, ya, hubungan manusia baik yang beragama muslim atau non muslim. Kita harus berhubungan dengan baik, menjaga silaturahmi dengan baik, sehingga untuk ke depan kita lebih tingkatkan lagi tali silaturahmi ini sehingga tercipta suasana yang kondusif, yang baik di Kabupaten Sorong menjadi kabupaten yang maju di Papua Barat Daya ini. Baik, Pak Waluyo, apa langkah konkret yang sebaiknya dilakukan dan umat Islam untuk mewujudkan hijrah menuju pribadi dan masyarakat yang lebih baik? Ya, kembali lagi, kalau langkah konkret tentunya dari dirinya sendiri, ya dari dirinya sendiri. Karena ya, kalau kita hanya menunggu dari motivasi dari luar, itu tidak begitu mendukung yang dengan signifikan. Tapi yang sangat mendukung adalah dari pribadinya sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi lebih baik, menjadi orang yang berkarakter lebih baik, itu dari dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, pesan apa nih yang ingin disampaikan Bapak kepada generasi muda Islam dalam menyambut tahun baru Hijriah ini? Pesan saya terutama pada seluruh generasi Islam tentunya dengan bertambahnya usia, bahwasanya kita harus memanfaatkan usia kita sebaik-baik mungkin, karena waktu tidak akan bisa diulang, waktu itu sangat berharga. Oleh karena itu tinggalkan hal-hal yang sia-sia, tetapi lakukan kegiatan-kegiatan yang menuju hal-hal yang baik, menuju hal-hal yang lebih baik, sehingga bisa menghadapi tantangan ke depan, tantangan yang lebih berat ke depan dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Waluyo atas waktunya. Baik pendengar dan pemirsa Mozaik Indonesia, di mana kali ini saya sudah bersama seorang ibu yang kelihatannya banyak sekali dapat hadiahnya nih. Kalau gitu langsung aja coba kita tanya-tanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa nih? Dengan Ibu Yayu. Ibu Yayu. Ibu Yayu dapat 2 hadiah Bu ya. Tadi ikut jalan santai ya. Iya, betul. Nah, Ibu Yayu, apa yang Ibu rasakan saat menyambut tahun baru Islam Hijriah di tahun ini? Ya, dengan semangat, dengan kita bersyukur masih bisa menemui lagi untuk satu Muharram ini dengan sehat walafiat. Baik, Ibu, ini kan acaranya ramai banget nih. Ini apakah memang baru diselenggarakan di tahun ini atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah nih? Tidak, setiap tahun dari PHBI selalu melaksanakan jalan santai dan banyak door prize-nya untuk menarik semangat masyarakat yang Berarti jadi acara rutin ya. Nah, dari Ibu Yayu sendiri, apa makna hijrah bagi Ibu dalam kehidupan sehari-hari? untuk saya pribadi ya, dengan adanya satu Muharram ini menambah keimanan kita, menambah untuk perbaiki diri dari untuk mencapai yang kemarin tidak baik menjadi baik, dan mungkin untuk keimanan kita semakin meningkat. Di tahun baru 1447 Hijriah ini, apa perubahan positif yang ingin Ibu lakukan, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau lingkungan sekitar? Untuk seluruhnya ya. Kalau untuk pribadi mungkin kita ingin menjadi yang lebih baik
mungkin dari keluarga, dan juga kita bisa menjadi lebih baik lagi di lingkungan sekitarnya dan pada umumnya. Baik, terima kasih Bu ya. Baik pendengar serta pemirsa Mozaik Indonesia, demikian sudah untuk Mozaik Indonesia dalam menyambut tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Di mana kali ini kita sudah melihat keseruan dari perayaan yang dilakukan di Kabupaten Sorong. Kita juga sudah tanya-tanya tadi bersama salah satu panitia serta pemenang door prize yang ikut merayakan seremoni di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak setelah menonton dan kami pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.